Halo semuanya, kembali lagi di Tech Talk, sebuah podcast dari School of Computer Science Binus University. Nah, kali ini bersama saya Alfi yang akan menjadi host di episode kali ini. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin udah familiar nih bagi teman-teman sekalian. Namanya adalah Agentic AI. Nah, bagi kalian yang udah familiar, mungkin kalian akan bisa mengambil insight lebih banyak supaya bisa mengoptimize si Agentic AI itu lebih baik lagi. Tapi kalau bagi kalian yang belum familiar, jangan khawatir karena kita akan membahas si Agentic AI ini dari nol, dari dasar. Jadi hopefully kalian semua dapat mengikuti topik kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh seorang dosen dan juga researcher di School of Computer Science Binus University. Beliau adalah Dr. Hidayatul Rahman. Halo Pak Dayat, apa kabar? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sama-sama. Oke, ini Pak Dayat, sebelum kita masuk ke topiknya Pak, saya mau tanya dulu. Dengar-dengar nih Pak Dayat tuh baru mendapatkan gelar doktornya tuh tahun ini ya. Iya. Masih fresh banget nih Pak. Oke, betul. Saya mau kulik sedikit latar belakang Pak Dayat ini seperti apa dalam konteks pendidikan dan profesional. Kira-kira topik S3-nya apa atau bermain di bidang mana di area risetnya Pak? Oke. Baik, halo. Sekali lagi kenalkan saya Hidayat. Jadi kalau kita bicara tentang S3 gitu ya. Yang jadi topik di studi S3 saya itu adalah sebuah konsep yang kita kenal sebagai domain adaptation. Ini adalah sebuah konsep di mana kita mencoba membuat sebuah AI itu tuh bisa mempelajari pengetahuan baru tanpa kehilangan pengetahuan lamanya gitu ya. Karena sejatinya kalau kita bicara khususnya untuk deep learning gitu ya, kalau kita bicara tuning parameter dari sebuah model, apalagi kalau kita gunakan, let's say kita pakai pre-trained model gitu ya, pre-trained model, let's say dia di training dengan kelas A, B, C gitu ya. Lalu kita gunakan model yang sama untuk melakukan task baru untuk klasifikasi D, E, F gitu ya. Nah, ketika kita sudah lakukan training model di D, E, F dan kita coba ujikan lagi model yang sama untuk melakukan task A, B, C, kemungkinan besar dia nggak akan bisa gitu ya. Fenomenanya kita sebut tuh catastrophic forgetting gitu ya. Iya, benar. Pengetahuan tergantikan, terupdate gitu ya. Terupdate gitu. Nah, domain adaptation itu adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan kita untuk bisa nge-retain pengetahuan dari ABC-nya sembari dia mempelajari DEF yang baru gitu. Dari sisi modelnya sendiri, apakah pakai model yang udah ada kemudian dimodifikasi atau the whole new model gitu yang dipropose? Kalau yang dipropose tuh lebih ke arah learning protocol sih sebenarnya. Jadi cara pembelajarannya standar, kita cuma melakukan optimasi gradien lah gitu istilahnya gitu ya. Tapi bagaimana kita melakukannya itu, strateginya, protokolnya, itulah yang kita konfigurasi atau kita coba propose gitu dalam konteks S3 waktu itu gitu. Berarti AI banget lah ya bisa AI dibilang. banget. Nah, itu jadi cocok kan narasumber kita kali ini tentang AI, dan beliau juga risetnya sangat mendalami AI, begitu teknikal. Dan kalau kalian ingin tahu lebih dalam mengenai topik risetnya Pak Dayat, mungkin bisa lihat tuh Google Scholar-nya atau profil risetnya di Binus seperti apa, silakan di dalami ya. Oke, kali ini Kak Dayat atau Pak Dayat kita akan masuk ke topik utamanya tentang Agentic AI. Sebenarnya saya sendiri tuh masih belum terlalu familiar nih dengan Agentic AI. Ada juga yang bilang AI agent atau generative AI. Nah, sebenarnya apakah tiga hal ini hal yang sama atau berbeda, seperti apa Pak? Oke, nah ini menarik. Jadi kita tarik agak ke belakang sedikit ya. Yang menjadi salah satu frontier di dunia riset saat ini itu adalah LLM gitu ya. Karena ketika GPT pertama kali merilis, ketika OpenAI pertama kali merilis GPT mereka sangat ketakutan gitu ya, bahwa mereka berhasil menciptakan sebuah large language model yang bisa melakukan atau bisa menjawab pertanyaan apapun gitu ya. Lalu berkembang makin kesini, semakin banyak parameter yang ada di dalam large language model tersebut, ditemukan sebuah fenomena yang menarik gitu ya. Kita mungkin kenal beberapa konsep seperti chain of thought gitu ya. Atau misalkan yang emergent gitu ya, adalah kemampuan si model ini untuk bisa menentukan sendiri atau merefleksikan sendiri apa tools ataupun fungsionalitas tertentu yang bisa mereka akses untuk mengerjakan task tertentu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang LLM, itu bicara tentang otak saja gitu. Sedangkan kalau Agentic AI ini adalah otak yang sudah punya tangan sama kaki gitu. Jadi mereka bisa lakukan browsing, mereka bisa eksekusi kode, mereka bisa buka browser internet, mereka bisa mengcapture gambar gitu. Nah ini yang nanti kemudian dinamakan atau dibungkus dalam sebuah konsep yang kita sebut sebagai
agentic AI. Kurang lebih seperti itu. Berarti bisa dibilang ini tuh sebuah eskalasi lebih lanjut daripada LLM atau AI dari awalnya, kemudian LLM, kemudian muncullah sebuah konsep agentic AI. Berarti dia sangat-sangat powerful ya Pak ya. Nah tadi kan dibilang kalau si agentic AI ini itu bisa menentukan actionnya, bisa menulis, nge dan sebagainya. Apakah kita sebagai user harus mendefine itu terlebih dahulu? Apa action yang dia lakukan atau seperti apa? Atau bagaimana interaksi kita terhadap si agentic AI ini sejauh apa? Oke, nah ini pertanyaannya menarik nih. Kenapa menarik? Dahulunya si AI ini sebelum berkembang ke agentic AI ya, kita tuh cuma kenal sampai level itu namanya tuh function calling gitu ya. Di function calling itu kita membuat si LLM itu bisa untuk menentukan apa saja fungsi yang bisa dia panggil secara langsung gitu. Misalkan fungsi sign up gitu, atau fungsi update stock gitu. Nah itu tuh dia bisa lakukan gitu. Nah tapi sekarang makin kesini, LLM itu tuh bisa merefleksikan sendiri dari sort of list fungsionalitas yang mereka miliki. Dia bisa menentukan, untuk mengerjakan task tertentu mereka bisa planning nih. Jadi ini salah satu komponen utama dari agentic AI ya, kemampuan untuk melakukan planning. Mereka bisa membuat sebuah strategi apa saja sequence yang harus mereka lakukan, apa saja fungsionalitas atau API atau function yang bisa mereka gunakan untuk mengerjakan task tertentu gitu. Contohnya paling sederhana adalah misalkan kita bilang ke AI, saya siang ini mau makan burger dong yang enak sekitar sini gitu. Terus undang Pak Alfi gitu, bareng sama saya gitu. Nah, si agentic AI itu tuh dengan secara independen dia akan merencanakan apa sih sequence of task yang bisa dipecah untuk bisa mencapai goal yang diminta sama si user tadi. Berarti saya harus pertama saya cari dulu apa restoran burger yang ada di sekitar sini. Untuk tahu itu berarti dia harus tahu dulu dong, dia berada di lokasi mana. Dia pakai web search atau Google Map API untuk cari tahu lokasi. Setelah itu tuh dia cek mana aja restoran yang enak atau nggak enak. Dia cek ratingnya, dia urutkan. Setelah itu tuh dia cek Google kontak saya, mungkin Google mencari email Pak Alfi atau nomor telepon Pak Alfi. Lalu dia buatkan pesannya, dia reservasi di sana. Lalu kasih tahu ke saya, saya sudah bikin reservasi di restoran, saya sudah kontak Pak Alfi. Nanti Bapak tinggal datang ke sana. Benar-benar komprehensif itu ya. Betul. Tindakan yang dia lakukan mulai dari reasoning atau planning tadi sampai eksekusinya. Sebelum kita lanjut ke yang lebih teknikal nih Pak, saya mau tanya, saya penasaran sih. Kan kalau dari sisi LLM atau mungkin yang awam umum itu adalah ChatGPT dan kawan-kawan, itu kan bisa dibilang dia sudah sangat-sangat menyebar, bahkan semua orang pakai, semua orang kenal. Tapi kalau dari sisi agentic AI ini menurut saya pribadi ya mungkin kurang terekspos informasi atau gimana, tolong diklarifikasi Pak Dayat. Kelihatannya belum begitu menggema nih konsep agentic AI di masyarakat nih. Apa yang terjadi? Apakah ini mungkin karena dia terlalu baru atau terlalu teknikal atau seperti apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia nggak begitu muncul seperti ChatGPT dan kawan-kawan? Oke, nah ini yang menarik. Nyatanya sebenarnya sebagian besar dari kita sudah menggunakan agentic AI. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita misalkan sering menggunakan ChatGPT atau tools semisal gitu ya, kita sekarang sudah tidak lagi berinteraksi dengan satu LLM gitu. Ketika kita melakukan query atau melakukan prompting ke ChatGPT, sejatinya ChatGPT sekarang itu tuh sudah melakukan itu dalam tahap agentic gitu. Dia sudah melakukan searching ke internet, dia memproses itu ke dalam beberapa batch gitu. Atau mungkin kalau Bapak Alfi mungkin pernah coba, kita pakai yang deep thinkingnya dari ChatGPT. Iya, betul. Nah itu kan dia memecah task itu tuh dari yang satu goal utama menjadi beberapa subtask gitu, dan melakukan klarifikasi kan ke kita. Kita pengennya dalam koridor apa, konteksnya bagaimana, batasannya apa saja gitu. Nah itu tuh adalah bagian dari agentic AI itu sebenarnya. I see. Jadi sebenarnya secara tidak sadar ya, kita sebagian besar mungkin udah menggunakan si konsep ini. Hanya saja dia dikemas sedemikian rupa sehingga kita sebagai user gak terlalu banyak perubahan behavior gitu ya. Betul. Biar gak bingung gitu. Betul, kita tahunya itu AI gitu. Iya benar. Oke, ngomong-ngomong implementasi nih Pak Dayat, kalau dari agentic AI sendiri ada gak sih beberapa model-model atau platform-platform yang umum digunakan atau yang mungkin mudah digunakan untuk kita eksplorasi tahap awal gitu? Kalau untuk agentic AI biasanya itu tergantung kepada pemanfaatannya ya. Kalau misalkan kita bicara tentang
pemanfaatan AI buat ngoding gitu misalkan ya. Agentic AI itu udah banyak banget sekarang, bisa dipakai di Visual Studio Code. Kita bisa embed AI ke sana, bisa pakai Windsurf, kita bisa pakai punyanya Anthropic, itu tuh juga ada cloud sekarang ya. Itu juga sangat oke untuk kemampuan coding gitu ya. Jadi sekarang kalau kita mau bikin program atau bikin coding gitu, ya udah kita tinggal prompting aja, atau istilahnya sekarang tuh zamannya vibe coding gitu ya. Jadi kita tinggal kasih tahu spesifikasinya apa, fungsionalitasnya bagaimana, nanti dia akan langsung secara otomatis membuatkan website gitu tanpa perlu kita lakukan proses coding gitu. Itu part of agentic AI. Karena di sana ada komponen yang tadi ya, ada planningnya, ada eksekusinya, lalu juga ada proses pemecahan ke dalam beberapa subtask gitu. Jadi itu komponen dasar lah dari sebuah agentic AI gitu. Atau kalau mau yang lebih mudah gitu ya penggunaannya, mungkin bukan orang-orang yang pembuat program gitu ya. Kita punya kenal beberapa situs atau sites platform ya, seperti N8N. Nah itu kita di sana bisa langsung gunakan untuk seperti tadi yang saya bilang, integrasi dengan email, integrasi dengan Google Contacts, integrasi dengan Excel, spreadsheet, bahkan yang lain-lainnya itu udah sangat mudah sekarang gitu. Ya ngomong soal N8N, BTW teman-teman saya ada nulis artikel di website STCS mengenai N8N, silakan dibaca. Sedikit promosi ya. Boleh. Tadi yang menarik dari penjelasan Pak Dayat adalah bahwa kita memilih AI atau agent ini tergantung kebutuhan ya Pak ya. Kalau coding pakainya ini, kalau misalnya task lain pakainya ini dan sebagainya. Nah sebenarnya apa yang terjadi sehingga masing-masing LLM atau AI agent ini memiliki kekuatannya tersendiri? Apa yang terjadi di baliknya itu? Kenapa nggak seragam aja semuanya gitu? Oke. Nah ini udah mulai agak teknikal nih. Saya izin sedikit teknis ya. Nah, komponen utama dari sebuah agentic AI itu yang pertama adalah LLM-nya itu sendiri gitu, otaknya gitu ya. Itu baru satu. Yang kedua adalah berapa banyak agent yang terlibat di dalam proses atau yang akan dibungkus sebagai sebuah agentic AI gitu. Karena sejatinya kalau kita bicara agentic AI itu tuh kita nggak cuma pakai satu LLM gitu. Biasanya itu kita punya beberapa LLM. Jadi contohnya misalkan yang paling standar, yang paling awal-awal banget perkembangan agentic AI, itu namanya itu React gitu ya. Jadi yang satu melakukan refleksi, yang satu melakukan aksi gitu. Jadi ada dua agent di sana, ada dua LLM di sana gitu. Atau kalau yang sekarang yang sudah lebih advance tuh banyak banget kombinasi-kombinasinya gitu ya. Bisa dicek aja gitu ya. Terlalu teknis kalau kita bahas di sini. Nah yang kedua, komponen yang penting itu adalah tentang memori. Memori sendiri kalau kita bicara di di agentic AI, itu tuh ada dua biasanya pendekatannya. Ada yang short term, ada yang long term gitu. Kalau yang short term itu biasanya tuh kita window berdasarkan sequence of text yang kita udah diskusikan sama si LLM itu sebelumnya gitu ya. Kalau yang long term biasanya kita udah pakai database tuh. Kita udah pakai database, kita pakai files, kita pakai spreadsheet dan lain-lain gitu ya. Nah itu tuh yang kedua gitu. Nah yang ketiga itu tuh adalah API-nya atau tools-nya, atau kita sebutnya itu sebagai tools calling-nya gitu ya. Jadi apa saja tools yang bisa diakses oleh si LLM ini gitu. Bisa nggak dieksekusi kode? Bisa nggak dia buka API Google Maps? Bisa nggak dia baca email gitu? Nah karena banyaknya faktor yang mempengaruhi di sini, maka setiap agent itu nanti akan memberikan hasil yang berkualitas gitu. Atau mungkin baru hari ini kalau saya nggak salah kita baru aja dapat update di GPT-5 ya. Nah sebenarnya membedakan GPT-5 sama GPT-4 itu bukan hanya ukuran modelnya, tapi juga arsitektur dari atau orkestrasi dari agent yang ada di dalamnya gitu. Mungkin yang di GPT-4 walaupun mereka nggak disclose seperti apa ya, mungkin di GPT-4 mereka cuma pakai 3 atau 4 LLM gitu yang saling berinteraksi satu sama lain gitu. Mungkin di GPT-5 mereka punya arsitektur yang lainnya gitu, yang mengakibatkan si agent itu atau si LLM gitu yang kita dapat di ChatGPT sekarang itu ya bisa memberikan respon yang lebih baik gitu, karena di dalamnya si LLM nggak pure langsung merespon apa yang kita kirim gitu, tapi mereka generate respon dulu, respon ini direspon sama si LLM lain buat evaluasi apakah sudah koheren atau enggak, terus mungkin nanti di align lagi dengan goals dari percakapan ini, terus baru dikembalikan ke kita gitu. Nah makanya nanti kalau kita lihat dari punya Anthropic misalkan ada Sonnet atau misalkan ada Gemini yang baru, kalau nggak salah kemarin Google juga baru launching salah satu agentic AI mereka yang bisa diintegrasiin sama Google Workspace mereka gitu ya. Nah jadi beda environment, beda arsitektur model, banyak sekali variabel yang mempengaruhi kualitas dari satu model dengan model yang lainnya, atau agent yang satu dengan agent yang lainnya. Iya benar, tadi salah satu yang di highlight adalah
Saya ingin meng-highlight bagian persaingan ya, persaingan antar LLM atau agentic AI. Ya hari ini teman-teman, di hari kita syuting tanggal 8 Agustus memang OpenAI baru aja merilis GPT-5 atau GPT-5. Beberapa minggu lalu Twitter atau XAI merilis Grok 4 gitu ya. Ada juga Qwen dari China dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat mereka ini sangat-sangat cepat untuk berlomba-lomba menciptakan model yang terbaik, yang terbaru. Sebenarnya saya penasaran apa motivasi mereka ingin membangun sebegitunya model AI yang powerful. Ujungnya itu kemana kira-kira Pak? Kalau kita bicara, ini mungkin agak filosofis sedikit jadinya ya. Karena sejatinya manusia itu tuh, kalau dari pandangan saya adalah yang mendrive teknologi itu adalah rasa malas. Karena kemalasan manusia untuk melakukan berjalan kaki, mereka temukan roda gitu. Karena kemalasan manusia untuk menunggu surat yang terlalu lama, mereka buatlah email gitu ya. Nah, agentic AI, ini malasnya dalam tanda kutip ya. Agentic AI ataupun LLM, teknologi itu terus berkembang karena kita percaya bahwa kedepannya ada tugas yang lebih besar yang bisa dilakukan oleh manusia dibanding melakukan tas-tas yang mungkin bisa dibantu oleh teknologi gitu. Dan semakin baik teknologinya, artinya kita akan meminimalkan error sekecil-kecilnya gitu ya. Yang artinya ketika error ini bisa kita tekan sekecil mungkin, kita bisa mendelegasikannya tanpa rasa khawatir gitu. Ya, jadi agak filosofis ya. Ternyata kemunculan kenapa mereka ini sangat berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi terbaru, teknologi terbaik dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan rasa malas nih Pak. Kan kebetulan saya juga dosen ya, Pak Ade juga sebagai dosen, kita itu sangat erat kaitannya dengan mahasiswa. Fenomena yang terjadi adalah saya yakin Pak Ade juga menemukan fenomena yang sama bahwa mahasiswa itu cepat banget belajar teknikalnya. Mereka dibikin website, minta dibikin website jadi, minta dibikinin software apapun jadi dan sebagainya. Tapi ada satu concern atau kekhawatiran yang cukup umum terjadi di konselnya, di sosmed juga cukup umum diskusinya, bahwa khawatir mereka menjadi malas karena memanfaatkan tools AI yang begitu advance ini. Nah, mungkin agak sedikit melenceng diskusinya, tapi hopefully masih berkaitan ya. Kira-kira gimana Pak strateginya untuk menghadapi mahasiswa atau user secara umum supaya mereka tetap optimize sama aplikasi atau AI ini, tapi juga tetap tidak meninggalkan kemampuan mereka sebagai manusia, kemampuan mereka berpikir, kemampuan belajar mereka dan seterusnya. Oke, nah ini menarik nih. Kalau kita bicara tentang agentic AI, saya coba tarik sedikit ya biar bisa masih nyambung gitu ya. Kalau kita bicara agentic AI, the one that create the vision is still human gitu. Gongnya itu tuh tetap masih ada di manusianya gitu ya. Jadi manusia tetap harus berperan untuk menentukan kemana arahnya, directionnya kemana gitu. Sedangkan AI ataupun agentic AI yang nantinya akan punya banyak tangan dan kaki, mereka adalah entitas-entitas yang tercipta untuk membantu manusia mencapai vision tersebut gitu. Nah, maka yang perlu kita tekankan ke mahasiswa kita sekarang atau kepada siapapun lah, manusia lebih tepatnya mungkin ya, bahwa kemampuan untuk tetap bermimpi, kemampuan untuk tetap punya sebuah titik atau cita-cita yang ingin dicapai gitu ya. Karena tanpa cita-cita, tanpa visi, ya manusia hanya akan jadi satu dari sekian organisme yang hidup dan mati di bumi yang umurnya mungkin akan sangat panjang ke depannya gitu ya. Maka setidaknya kita sebagai manusia hidup dengan cita-cita kita, hidup dengan visi kita, dan menggunakan teknologi, menggunakan agentic AI, itu tuh untuk mencapai cita-cita tersebut gitu ya. Karena ketika kita didrive oleh keinginan untuk bertumbuh, keinginan untuk mencapai sesuatu, maka yang lain tuh nanti akan secara otomatis gitu, kemampuan berpikirnya, rasa ingin tahunya, semua hal yang kita takutkan akan digantikan oleh AI itu tuh akan tetap tumbuh di pikiran setiap manusia. Kurang lebih seperti itu. Iya, itu ya teman-teman. Jadi intinya itu adalah the vision. Jadi kalian sebagai user, kita sebagai user harus tetap punya vision, punya visi, dan seharusnya justru dengan adanya advancement di bidang AI ini kita justru jadi lebih produktif dan lebih powerful ya. Bukan malah jadi malas, malah jadi tergantikan. Tapi justru kita, makanya judulnya itu harusnya AI itu kita optimasi, bukan AI itu menggantikan atau replacement. Jadi AI bukan replacement untuk human atau untuk manusia. Nah, ini kayaknya agak
loncat-loncat nih saya nanya. Karena saya penasaran Pak. Nggak apa-apa, nggak Tiba-tiba apa-apa. muncul penasaran ini, tiba-tiba muncul ini. It's okay. Nah, saya mau balik lagi ke soal agak teknikal, soal agentic AI itu dibangun kan. AI secara umum dibangun berdasarkan data. Dia harus dilatih menggunakan data. Dengan AI atau agentic AI yang sangat advance ini, dia bisa menjawab pertanyaan apapun, bahkan dia bisa ngelakuin apapun. Itu tuh datanya dari mana tuh mereka melatih si modelnya ini? Saya penasaran Pak. Nah, kalau yang itu sebenarnya saya jujur li, kalau istilah anak zaman sekarang gitu ya, saya juga penasaran gitu, karena secara formal perusahaan-perusahaan besar seperti OpenAI, Anthropic, X ataupun Gemini, Google gitu ya, mereka tuh nggak mendisclose mereka dapat data dari manapun gitu ya. Tapi dari yang kita tahu atau yang pernah mereka ceritakan, mereka ambil data dari Wikipedia, mereka gunakan semuanya. Mereka juga ambil data, semua data yang ada di internet, semua teks yang ada di internet, semua, bahkan beberapa di antara mereka juga mengincorporate data-data yang ada dari video atau yang dari Twitter, apapun. Semua teks yang bisa mereka akuisisi dari internet mereka kumpulkan, dan sebelum mereka feed itu ke si LLM atau untuk melakukan proses training, mereka juga melakukan proses kurasi gitu ya, atau proses dalam tanda kutip menjaga kualitas dari teks tersebut. Maka mungkin Bapak juga pernah dengar salah satu orang yang baru saja di hijack ya dalam tanda kutip oleh Meta. Ya. Oh iya betul. Betul ya? Yeah. Ya. Sebut saja beliau. Yeah. Beliau baru saja di hijack oleh Meta karena dia adalah salah satu perusahaan yang menyiapkan data untuk hampir semua perusahaan yang provide LLM gitu. Itu bukti nyata bahwa data itu seberharga itu, seluar biasa itu, dan kita tetap butuh campur tangan manusia untuk memastikan bahwa data itu tuh relevan dan koheren dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia saat itu. Gitu. Jadi ini sekarang kalau kita bicara di politiknya dunia tech gitu ya, ini lagi banyak tarik menarik karyawan gitu ceritanya gitu. Karena mereka ingin menjadi epicentrum atau pusat polaritas dari perkembangan AI ke depannya, kurang lebih seperti itu. Ya, ya jadi memang agak sulit kalau kita mendisclose data itu dari mana tepatnya, karena mereka mungkin punya sumbernya masing-masing. Ya secara hukum juga ya kita nggak bisa bicara banyak ke sana ya, karena bukan areanya. Tapi ya saran saya sih mungkin buat teman-teman ya, kita sebagai pemilik data ya bisa hati-hati gitu ya. Ketika kita sign up terhadap sebuah apps atau AI atau apapun itu, ketika ada term and conditionnya, mungkin kalau ada waktu dibaca sebaiknya dan sebagainya. Ya, terakhir kali itu kalau nggak salah saya lihat Sam Altman bilang jangan curhat sama ChatGPT gitu, karena apa yang kalian chat ke ChatGPT kalau di US ya lebih tepatnya, itu tuh mereka bisa pakai buat jadi bukti atau evidence di mahkamah konstitusi atau di mahkamah agung mereka gitu, semacam tim legal mereka di sana gitu. Jadi OpenAI nggak bisa menjamin bahwa apa yang mereka sampaikan ke sana itu tuh tidak akan disebarluaskan seperti itu. Oh iya. Ya berarti mereka menangkap data kita juga, merecord, menyimpan gitu ya. Ya itu dalam tanda kutip, secara tidak langsung mereka bilang bahwa data kalian bisa aja dipakai sama orang lain gitu. Betul. Oke, masih sedikit teknikal, saya mau lanjutkan lagi soal training model. Kan dari sisi data butuh data yang banyak sekali. Nah, modelnya sendiri kan memiliki parameter yang mungkin ratusan juta gitu, atau lebih miliaran, bahkan billion. Tentu butuh device atau komputasi power yang sangat-sangat besar. Nah, saya mau tarik ke sudut pandang kita sebagai katakanlah researcher atau profesional di bidang ini. Untuk kita ingin kontribusi juga nih Pak dalam bidang AI atau agentic AI yang besar tadi, kira-kira seperti apa? Sedangkan power atau resource yang kita punya itu masih relatif terbatas gitu. Apakah kita bisa nih contribute? Kita nggak ngomongin kompetisi ya, tapi kontribusi aja. Apakah bisa dan di area mana kira-kira? Oke. Nah ini jawabannya bisa banget ya. Kalau rekan-rekan mau coba ikut kontribusi di bidang agentic AI itu bisa banget gitu. Karena tadi seperti saya sudah jelaskan di awal, komponen dari sebuah agentic AI itu tuh nggak cuma LLM-nya aja gitu. Kita juga bicara di sana seperti sistem memorinya tadi, lalu strategi function calling-nya di sana, lalu optimasi latensi dari pemanggilan fungsi,
atau bagaimana proses chain of thought-nya diproduksi, itu tuh bisa kita lakukan tanpa harus melakukan fine tuning pada model induknya gitu. Ataupun kalau kita bicara tentang fine tuning sekarang ya, kalau kita bicara LLM, fine tuning itu bukan sesuatu yang dilakukan lagi gitu ya, kecuali kalau kita produsen dari model tersebut gitu ya. Sekarang kita istilahnya lebih banyak menggunakan yang tadi saya sebut topik disertasi saya, adaptation gitu ya. Jadi pendekatan paling klasik, bukan klasik ya, pendekatan paling umum yang digunakan sekarang untuk LLM adalah dengan menggunakan adaptation gitu ya. Salah satu strategi yang mungkin kalau ada rekan-rekan mahasiswa atau researcher di luar sana yang mau coba lakukan itu namanya itu LoRa. LoRa, pernah dengar kali ya? Itu low range adaptation gitu ya. Jadi instead of kita ubah semua parameter yang ada di dalam modelnya, kita cuma ambil beberapa gate, kan mereka transformer base gitu kan ya. Jadi kita ambil beberapa gate, lalu kita nanti yang gate tersebutlah yang akan kita optimize atau kita adapt gitu dengan data kita sendiri gitu ya. Tapi saran dari saya sih, ketika data kita tidak sebesar itu dan use case dari modelnya tidak sekompleks itu, proses adaptation nggak perlu sampai dilakukan gitu ya. Cukup gunakan beberapa strategi seperti membuat ground rails gitu untuk si LLM-nya. Itu ada nama, kalau mau tertarik itu nama risetnya itu AI alignment, itu ada di sana. Atau bisa juga kita lakukan strategic prompting gitu, ngasih koridor ke si AI-nya. Atau bisa juga kita kasih buat meta model yang ngejaga si main model untuk bisa behave sesuai yang kita inginkan. Banyak sekali strateginya di sini. Nah itu ya buat teman-teman mahasiswa dan juga dosen atau researcher di luar sana. Jadi jangan khawatir teman-teman, kita tuh masih punya celah sebenarnya untuk di-optimize, untuk di-riset lebih lanjut. Jadi jangan dibayangkan kita membuat model saingan OpenAI atau apapun itu. Kita cukup ambil bagian-bagian kecilnya aja, kita tuning sesuai dengan kebutuhan, dilakukan eksperimentasi, kemudian dilaporkan atau dipublikasi. Jadi masih sangat terbuka sebenarnya di area ini. Nah tadi udah cukup teknikal nih Kak. Saya mau bawa sedikit yang lebih ringan ya. Oke, silakan. Nah dari sisi implementasi nih, konteksnya ini deh. Kayaknya kelihatannya yang nonton podcast kita tuh kebanyakan mahasiswa nih Pak. Jadi saya mau tanya, kira-kira implementasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan si agentic AI ini? Kira-kira task atau pekerjaan seperti apa yang mereka bisa lakukan terhadap agentic AI dalam konteks mereka sebagai mahasiswa? Kalau kalian mahasiswa computer science, codinglah dengan AI mulai dari sekarang gitu. Karena faktanya industri itu tuh lebih suka orang yang bisa ngoding pakai AI gitu ya. Dan fakta yang lebih menariknya lagi adalah orang yang punya background knowledge atau punya domain knowledge di computer science itu bisa menggunakan AI dalam proses coding lebih baik dibanding yang tidak punya pengalaman atau pengetahuan dasar di bidang computer science gitu. Jadi itulah kenapa kita tetap harus belajar computer science-nya, walaupun ngoding udah bisa pakai AI, tapi ketika dua komponen ini digabungkan itu akan mengakselerasi proses codingnya itu sendiri gitu ya. Itu yang pertama yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Nah yang kedua adalah jika kalian adalah seorang researcher, mulailah research dengan menggunakan AI gitu. Lakukan brainstorming dengan AI, lakukan proses validasi ide dengan AI, atau bisa juga menggunakan agentic AI untuk melakukan proses literatur review gitu ya. Karena sekarang sudah mudah sekali kita menggunakan web search di agentic AI. Kita bisa dapat literatur paling baru, kebaruan state of the art yang paling oke saat ini, dan kita bisa jadikan itu sebagai starting position buat research kita gitu. Iya, jadi ya banyak sekali ya. Justru kita sebagai mahasiswa, apalagi computer science nih, bisa dibilang kita tuh udah punya privilege ya, karena kita udah terekspos dengan pengetahuan komputer, informatika, dan juga AI. Harusnya sih nggak begitu sulit untuk kemudian kita belajar tools ini dan bisa optimize tools ini untuk memanfaatkan kemampuannya dalam kepentingan kita, menciptakan riset yang lebih powerful, mengerjakan sesuatu lebih cepat, bahkan bisa menjadi nilai jual kita ketika nanti kita ingin bekerja di industri dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman mahasiswa. Nah ngomongin soal AI, rasanya atau secara umum di dunia ini bisa dibilang nggak ada yang sempurna kali ya Pak ya. Nah kira-kira dengan advance-nya agentic AI ini, apakah mereka masih punya kekurangan Pak? Oh tentu masih banyak sekali kekurangan dari agentic AI saat ini. Makanya risetnya pun masih berjalan sampai sekarang gitu ya. Yang pertama,
mereka masih suka dalam tanda kutip berhalusinasi gitu ya. Jadi kalau researchnya itu ada di masih di dalam payung lie alignment, itu tuh kita sebutnya tuh bagaimana membuat sebuah AI itu tuh mereka nggak ngawur gitu ketika mendefinisikan sebuah goal gitu ya. Jadi misalkan awalnya kita minta si AI ini untuk melakukan A gitu. Oh terus mereka berpikir lah gimana ya cara lakuin A gitu. Oh ternyata untuk lakuin A kita harus lakukan E, D, C, B, A gitu. Mereka pikir gitu kan awalnya. Nah tapi agentic AI itu kan mereka melakukan proses refleksi nih selama prosesnya kadang-kadang. Kadang-kadang di perjalanan dari E mereka ke D. Ketika mereka menyelesaikan D, mereka tiba-tiba mikir, oh jangan-jangan kita harus ke F dulu gitu. Mereka pergi ke F dulu lah, jalan ke H dulu lah, terus pergi ke Z dulu lah. Sampai kadang-kadang mereka lupa bahwa, oh kita harus melakukan A gitu. Nah itu tuh bisa terjadi di agentic AI. Itu yang pertama. Jadi ada halusinasi atau goal shifting di dalam proses penyelesaian goalsnya gitu. Yang kedua itu adalah masalah latensi. Latensi ini berhubungan dengan bagaimana sebuah AI itu tuh berinteraksi dengan tools yang tadi saya sampaikan gitu. Ketika mereka let's say mereka melakukan eksekusi terhadap API tertentu gitu. Ternyata eksekusi dengan API tersebut dijalankan secara asinkronus gitu. Dan mereka berasumsi bahwa jawabannya nggak ditemukan gitu. Ketika jawabannya tidak ditemukan, mereka malah mencoba melakukan hal yang lain gitu. Terus ternyata jawabannya udah balik datang lagi. Mereka udah kehilangan konteks. Ini jawabannya tadi buat apa gitu. Yang pertama gitu. Yang kedua misalkan kita punya fungsi yang dijalankan secara masif bersamaan gitu ya. Gimana sih agent ini bisa membagi kesadarannya dalam tanda kutip untuk bisa men-track masing-masing function yang dijalankan secara paralel ini gitu. Nah ini juga jadi salah satu tantangan di dunia agentic AI gitu. Lalu ada juga misalkan problem yang lain ini banyak banget sebenarnya problemnya gitu. Maka risetnya nggak beres-beres gitu kan ya. Ada juga bicara tentang masalah kesadaran gitu. Kalau kita bicara masalah kesadaran, bahaya nggak sih kalau AI punya kesadaran gitu. Nah di agentic AI, kesadaran itu tuh juga penting untuk bisa membuat mereka tahu bagaimana atau apa saja kapasitas dari mereka bisa lakukan sejauh apa. Jangan sampai mereka merasa bahwa saya bisa melakukan segalanya, tapi nyatanya mereka cuma bisa lakukan A sama B gitu. Atau saya bisa lakukan ABC, tapi mereka cuma bisa lakukan C gitu sebenarnya gitu. Nah ini juga bisa terjadi di AI gitu. Mereka berhalusinasi di sana gitu. Dan topik yang paling sering muncul itu adalah ketika AI terlalu bersemangat gitu untuk menyelesaikan sebuah task gitu. Jadi misalkan mereka diminta untuk menyelesaikan sebuah task X gitu. Ketika diminta untuk menyelesaikan task X, mereka menemukan bahwa X ini baru bisa diselesaikan kalau mereka sudah mengerjakan V gitu kan ya. Terus mereka coba lakukanlah V ini. V ini bisa dikerjakan kalau harus mengerjakan W gitu. W bisa dikerjakan kalau menggunakan V gitu. Nah, muncullah di sana loophole gitu ya. Jadi mereka cuma ngeloop untuk task yang sama berkali-kali tapi nggak sampai-sampai ke end tasknya. Nah itu tuh sering terjadi di agentic AI gitu. Nah biasanya strateginya macam-macam tuh. Yang paling naif adalah ya kita cukup kasih ke agentic AI-nya, kalian cuma boleh pakai toolsnya sekian kali. Kalau misalkan nggak berhasil ya udah kalian nyerah aja deh gitu. Daripada usernya nunggu kelamaan tapi nggak dapat apa-apa kayak gitu. Banyak kalau kita bicara tentang kelemahan itu masih banyak sekali gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita simpulkan atau simplifikasi bisa dibilang AI itu atau agentic AI mereka itu tends to be perfect gitu ya. Mereka cenderung untuk bisa atau menyelesaikan semua task yang diberikan. Mungkin beda dengan manusia. Kalau kita sebagai manusia ketika kita diberikan tugas dan akhirnya mentok atau nggak tahu, kita bisa bilang saya nggak tahu, mohon maaf gitu ya. Tapi kalau AI kan dia cenderung mencari terus sampai akhirnya dia menimbulkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Mungkin contoh konkretnya secara output seperti apa Pak? Boleh dikasih tahu nggak contoh output dari halusinasi itu secara konkret? Biasanya sih mereka akan terjadi goal driven gitu ya, atau goal shifting gitu ya. Jadi awalnya mereka diminta, tadi saya contoh, misalkan kita mau beli burger gitu. Ternyata di sekitar sini nggak ada nih restoran burger gitu. Terus yang mereka lakukan biasanya itu adalah mereka tiba-tiba pindah nih lokasinya ke lokasi yang lain gitu. Setelah pindah ke lokasi yang lain baru nemu burger nih. Ternyata burger yang mereka temukan tuh 100 kilo dari tempat saya berada sekarang gitu. Jadi ends up model tersebut nggak memberikan apa yang diminta oleh usernya gitu. Itu kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya. Tapi kalau ditangani dengan baik, mostly sistem yang ada sekarang itu membuat si AI
atau mengirimkan pesan error biasanya. Jadi AI sudah mencapai limit untuk melakukan proses atau melakukan task tersebut dan tidak memberikan hasil apa-apa karena mereka melakukan looping berkali-kali gitu ya. Jadi prosesnya di-terminate gitu. Biasanya pesan error seperti itu yang disampaikan gitu. Agak mirip dengan inisiatif ya Pak ya. Apakah sama nih halusinasi dan AI ini berinisiatif nih? Kan dia tadi diminta untuk nyari burger, nyata di restoran tertentu itu nggak ada, dia berinisiatif cari ke tempat lain. Apakah itu mana nih titik tengah atau persilangan antara inisiatif dan juga halusinasi? Oke, nah menarik nih. Nah memang salah satu emergent features atau sesuatu yang muncul di LLM ketika parameternya sudah sangat besar itu adalah kemampuan mereka untuk melakukan proses rekonstruksi dari sebuah goals gitu ya. Jadi mereka tahu step by step untuk mencapai goals tertentu gitu ya. Nah, proses ini kita sebut yang mungkin kita kenali sebagai inisiatif gitu ya. Jadi mereka berinisiatif, oh kita harus lakukan A, B, C, D supaya sampai ke E gitu kan ya. Nah tapi tadi seperti saya bilang LLM ketika mereka tidak dibekali dengan konteks yang lengkap, mereka sering berhalusinasi gitu ya. Jadi bukannya A, B, C, D yang muncul, tapi munculnya A, B, X, Y gitu. Nah, jadi mungkin di sana lah perbedaan tipis antara berhalusinasi dengan berinisiatif gitu ya. Ya. Dan yang membuat halusinasi itu muncul adalah sebenarnya kalau kita bicara LLM, mereka itu tuh bukanlah sebuah model yang sifatnya itu prosedural gitu ya, atau dia tidak menggunakan logika formal seperti manusia yang lakukan gitu ya. Jadi mereka tuh sifatnya stokastik gitu ya. Mereka biasanya kayak gini, ya udah mereka kayak gitu kan ya. Nah, yang jadi masalah adalah nggak selamanya yang biasanya itu adalah kebenaran gitu kan ya. Apalagi kalau kita nggak tahu bahwa data ini tidak terjamin. Biasanya itu tuh merepresentasikan common sense gitu ya. Makanya model itu bisa saja berhalusinasi gitu ya. Maka salah satu research yang cukup populer sekarang terkait dengan agentic AI adalah bagaimana mereka mengkombinasikan logika formal dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh si LLM gitu ya. Jadi si logika formalnya ini akan digunakan sebagai tools ataupun any other agent yang nanti digunakan oleh si main agent untuk mendefinisikan keputusan gitu, sehingga keputusannya itu tuh sifatnya itu tuh lebih definitif gitu. Jadi lebih secara logika itu tuh mirip dengan bagaimana manusia berpikir, kurang lebih seperti itu. Iya betul. Oke, ya kayak teman-teman, kayaknya kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Dan biasanya ya kalau di diskusi soal AI itu biasanya sih ditutup dengan diskusi mengenai ethics atau etika. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Dayat, mungkin kalau kita bisa ambil POV dari dua sisi nih, dari sisi pengguna dan juga dari sisi katakanlah researcher atau pencipta. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap optimize AI tapi juga masih di dalam lingkup etika yang ada gitu, tidak keluar dari ethics. Oke. Nah ini salah satu topik riset sebenarnya yang cukup populer sekarang ya. Tadi mungkin saya sudah sempat sampaikan tentang AI alignment gitu ya. Jadi AI alignment itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh para scholars saat ini untuk bisa memastikan bahwa AI ini tidak bertindak atau tidak bekerja melewati koridor atau batasan-batasan yang sudah dimiliki oleh umat manusia saat ini gitu. Dalam konteks value, society ataupun ethics gitu ya. Nah, makanya salah satu pendekatan yang cukup populer adalah mendefinisikan ground rules dari sebuah AI sehingga mereka behave sesuai dengan yang diekspektasikan oleh para developer gitu ya. Namun pada akhirnya AI bukanlah objek etik gitu ya, bukanlah objek moral gitu ya, karena yang menjadi objek moral itu adalah manusia gitu kan ya. Dan ibaratnya pisau, yang menentukan pisau ini akan digunakan untuk memotong kue atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan itu adalah si penggunanya itu sendiri gitu ya. Nah, maka kita dari sisi researcher tetap menjaga atau masih berusaha dalam konteks ini dalam dunia research ya, melakukan alignment bagaimana memastikan bahwa AI ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita pahami atau kita anut selama ini. Namun kita juga secara proaktif mengedukasi atau memberitahu kepada masyarakat apa sih yang bisa dilakukan oleh AI gitu. Apa sih hal yang mungkin
secara salah atau disalahgunakan dengan menggunakan AI gitu, sehingga kita bisa tahu fraud seperti apa yang mungkin terjadi karena kemunculan dari AI itu sendiri gitu, sehingga kita bisa meminimalkan risiko dari penyalahgunaan AI tersebut. Nah, ya mungkin ini relate sama quotes-nya Spider-Man ya teman-teman ya. With great power comes great responsibility ya. Jadi dengan power AI yang sedemikian rupa besar ini, justru teman-teman atau kita itu harus juga bisa menggunakannya atau memanfaatkannya atau menciptakannya dengan penuh tanggung jawab, tetap dalam koridor etik dan aturan yang ada ya. Sepertinya kita udah sampai di penghujung episode-nya Pak Dayat. Udah banyak sekali insight dan informasi yang diberikan oleh Pak Dayat dari diskusi di episode ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, dari sisi viewers atau yang melihat video ini, kalau mereka ingin memulai mengeksplorasi agentic AI atau AI in general, kira-kira mulai dari mana Pak? Kalau mau mencoba explore agentic AI, saya sarankan mulai dari either dari NNN atau dari Make ya. Make juga bisa kan ya, hal yang sama. Ya mungkin NNN bisa kasih kredit gratis. Jadi kalau kalian mau coba bagaimana rasanya membuat agentic AI, NNN merupakan salah satu platform yang saya cukup rekomendasikan karena cukup mudah, tidak terlalu banyak coding, cuma drag and drop, dan kalian bisa rasakan betapa powerfulnya agentic AI. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, oke, itu dia teman-teman diskusi kita dengan Pak Dayat mengenai agentic AI. Bahkan tadi udah sampai menyinggung AI in general, LLM, kita bahas dari sisi technical, practical, dan sebagainya. Jadi hopefully informasi yang kita sajikan di episode ini bisa memberikan masukan yang positif ya bagi teman-teman semuanya, bagi para penonton. Dan ya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Dayat atas waktunya dan informasinya yang diberikan. Dan semoga sukses atas rencana kedepannya. Oke. Kalau ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan boleh? Boleh Pak, silakan. Saya sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun. Ya, itu dia teman-teman episode kita kali ini mengenai agentic AI dengan Pak Hidayatul Rahman. Kita akan ketemu lagi di Tech Talks episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.